Jadi dalam hal ini saya melihat psikologi modern itu punya peran sumbangan terhadap agama, yaitu, tanda petik memberikan, justifikasi Ya, sedikit ya. ini ada yang ngelihat ini agama dan sains sama-sama masalah gitu ya. Hmm. Postmodern itu justru meruntuhkan doktrin-doktrin agama sekaligus meruntuhkan doktrin sains gitu ya. Yang positivistik Nah, ini masih gitu ya. problem juga ya kalau dua-duanya diruntuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Biskat TV, salam jumpa kembali. Kita masuk lagi pada program kajian putristik pemikiran Kang Jalal, dan kita hari ini masih tetap dengan buku Psikologi Agama karya Dr. Jalaluddin Rahmat, sebuah pengantar. Kita hari ini memasuki pada tema kita adalah psikologi modern dan agama. Kalau kemarin kita sudah masuk pada bagian yang terkait dengan sains dan agama, sekarang kita masuk pada psikologi modern yang terkait juga masih terkait dengan psikologi agama. Alhamdulillah, hari ini kita masih ditemani oleh Pak Budi Sulistyo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Budi, kita sekarang ini masuk pada psikologi modern dan agama gitu ya. Nah, berdasarkan pembacaan Pak Budi di buku Psikologi Agama karya Allahyarham ini, asal usul psikologi modern itu bedanya dengan asal usul, kemudian bedanya dengan psikologi klasik ya. Apa sih yang garis yang membedakannya itu? Baik Ustaz. Ya, ini sangat menarik ya. Ini dijelaskan Allahyarham Ustaz Jalal di buku ini. Ya. Jadi gambarannya ini nanti kita akan melihat bagaimana psikologi itu berkembang ya. Psikologi modern anggap dari tahun 1800 ya. 1800-an itu adalah saat psikologi itu masuk sebagai sains ya. Jadi kalau sebelumnya sains ya. Dulunya tidak dianggap sebagai sains, Ustaz. Jadi psikologi itu dianggap sebagai bagian dari filsafat atau metafisik ya, karena subjek yang dibahas itu kan tentang jiwa, psyche gitu ya, jiwa. Nah, psikologi tahun 1800 itu dianggap sebagai sains. Kenapa dianggap sebagai sains? Karena saat itu psikologi sudah mulai menerapkan metodologi yang serupa dengan sains alam ya. Sains alam ya fisika gitu ya, terutama fisika, biologi dan kimia. Jadi metodenya adalah metode empirik ya. Saat itu seperti itu. Nah, berikutnya berikutnya muncul aliran psikologi karena dia berpandu dari sains alam itu. Nanti semacam dia akhirnya justru menyingkirkan jiwa. Jadi kan awalnya psikologi itu ilmu tentang jiwa. Yang khusus pada jiwa itu ya. Khusus pada jiwa. Kemudian dia masuk sebagai ilmu empirik ya. Karena ilmu empirik, jiwa itu tidak empirik sebenarnya. Benar. Jadi justru itu disingkirkan dulu. Nah, menarik sekali ini di buku Ustadz Jalal. Nanti berikutnya yang disebut Ustadz Ahsa tadi sebagai psikologi modern. Nanti di ujung akhir abad 20 psikologi akan menyatu lagi dengan spiritualism, dengan agama gitu ya. Jadi kira-kira ceritanya seperti itu Ustadz ya. Terpisah, putus, terus nyambung lagi. Betul. Lagi, ya, kembali lagi. Oke. Ya, sebelum kita ini lagi, ada isu-isu apa lagi yang dilontarkan oleh Allahyarham terkait dengan psikologi modern dan agama ini? Selain yang tadi yang hubungan yang terpisah, putus, nyambung gitu. Ya. Nah, ini mungkin kita bisa melihat dulu ya. Jadi sangat menarik bahwa pada masa Freud itu adalah seorang tokoh psikologi yang membuat aliran namanya psikoanalisis ya, psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu secara singkat adalah dia menjelaskan bahwa bentuk psikologi manusia itu adalah produk dari pengalaman masa lalu ya. Bahkan pengalaman masa lalunya itu agak spesifik, psikoseksual dia. Jadi pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan kebutuhan seksual gitu. Nah, Freud itu berikutnya dia akan merumuskan psikologi seperti itu, dan
di buku Ustadz Jalal ini digambarkan bahwa pada saat hidup Freud itu ada seorang temannya yang teman dekat ya. Jadi dia menggunakan namanya Pfister, Oscar ya? Pfister ya. Oh, iya. Itu adalah teman dekat Freud ya, teman dekat Freud. Nah, si Oscar Pfister ini justru menggunakan teori psikoanalisis tadi yang sebenarnya adalah dia sudah menyingkirkan aspek spiritual dari psikologi yang Freud itu kemudian. Iya, yang Freud. Justru Pfister itu menggunakan psikoanalisis ini sebagai untuk melakukan analisis berbasis spiritual gitu ya. Jadi kita bisa menyebutnya psikoanalisis spiritual. Nah, ini yang membuat Freud marah-marah. Ini teori saya ini sebenarnya ingin memisahkan hal-hal yang metafisik itu dari psikologi agar psikologi itu betul-betul sesuai sains yang empirik gitu. Iya, itu. Tapi kok ini temanku ini kok Dimasukin malah kayak lagi. gitu, malah dimasukkan gitu ya. Udah keluar dimasukin lagi. Betul, Ustadz. Nah, ini kisah yang sangat menarik ya karena dari satu kisah ini yang di awal bab 3 itu ya, Ustadz Jalal menjelaskan itu kita memperoleh gambaran, oh ini ternyata di zaman Freud sekalipun itu sudah ada yang memisahkan antara agama dengan psikologi dan kemudian di satu sisi justru ini malah menggabungkan antara agama atau spiritualism itu dengan psikologi. Oke. Gitu. Ini mungkin pembacaan juga Pak Budi. Kalau psikologi modern itu memandang agama atau sebaliknya juga bagaimana pandangan agama memandang psikologi modern gitu. Oke. Baik, Bagaimana baik, pandangan-pandangannya? Baik Ustadz. Jadi mungkin saya tambahkan dulu ya Ustadz ya. Iya. Jadi tadi sebenarnya yang terpisah dari agama dulu itu ada dua aliran sebenarnya. Oh, ada Tadi, aliran-alirannya ya. ya, ada psikoanalisis yang baru saja kita bahas. Kemudian yang kedua adalah behaviorism. Ya, behaviorism. Itu yang misalnya didukung oleh B.F. Skinner dan Skinner itu, kawan-kawan ya. Jadi secara singkat ini mirip ya. Behaviorism itu menjelaskan perilaku manusia itu hanya sebagai dilihat dari perilaku saja. Jadi inputnya apa, outputnya apa. Apa yang terjadi di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita itu lupakan gitu ya. Okay. Nah, itu sangat empirik seperti itu. Nah, ketika masuk ke sains modern, ini Ustadz ya. Jadi asumsi-asumsi dari behaviorism dan psikoanalisis itu ditentang keras oleh pendukung psikologi modern. Yang pertama adalah Maslow. Maslow itu adalah pengusul psikologi humanistik istilahnya ya. Humanistik. Jadi ceritanya gini Ustadz, setelah Perang Dunia lah ya, tahun 50-an gitu ya, 1950 dan seterusnya itu kan negara Eropa dan Amerika itu mulai makmur gitu ya, karena udah seusai perang. Saat mereka makmur, mulai terpenuhi ekonominya, loh ini saya kok tetap gelisah gitu ya. Tadinya kan ingin ekonomi tercukupi dan sebagainya. Nah ternyata kata Maslow, itu adalah karena mereka hampa nilai gitu ya. Ada kegersangan mungkin ya. Kegersangan gitu ya. Yang kita sebut sebagai itu problem eksistensial. Nah, dari sudut pandang psikologi yang sebelumnya itu disebut sebagai eksistensial neurosis gitu ya. Neurosis, itu ya. dianggap Penyakit sebagai ya. tidak normal juga, penyakit juga gitu ya. Padahal bagi Maslow, loh ini justru benar, manusia itu merindukan nilai-nilai yang lebih tinggi lagi, tidak hanya nilai ketercukupan ekonomi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu di awal psikologi modern ya, kita nyebutnya psikologi humanistik. Dijelaskan juga dalam buku Ustadz Jalal ini. Ada satu lagi kalau nggak salah transpersonal itu ya. Ya Ustadz, nanti ada transpersonal. Nah, setelah psikologi humanistik ini kan problemnya adalah ada nilai. Tadi itu kan jiwa disingkirkan oleh psikologi yang lama gitu kan. Nah, jadi ada problem ini. Tampaknya keilmuan psikologi ini justru tidak melihat si subjek sebagai subjek yang seharusnya gitu ya. Jadi kita hanya melihat perilaku. Kalau pakai psikoanalisis kita menginterpretasikan itu perilaku itu sebagai yang tadi itu pengalaman psikoseksual gitu ya. Nah, berikutnya muncul yang kita sebut sebagai psikologi eksistensial. Ya. Nah, itu kira-kira adalah psikologi yang dia bertanya langsung pada subjek, sebenarnya yang kamu alami itu apa gitu ya. Jadi dia menganggap apa yang dialami subjek itu sebagai sumber dari pengetahuan psikologi. Jadi ini sama-sama empirik, tapi empiriknya itu dia tidak mengabaikan subjek. Nah, di psikologi eksistensial ini masih ada masalah, yaitu bahwa
Nah itu ya entitas spiritual itu masih belum diakui gitulah ya, masih belum diakui. Nah baru berikutnya tadi yang dikutip Ustadz Asa juga tadi apa, humanistik, eksistensial, kemudian terakhir transpersonal. Ya. Nah ini transpersonal ini mulai nih Ustadz. Jadi memberi ruang pada agama berarti. Betul, memberi ruang pada agama. Jadi aspek keberadaan jiwa, keberadaan realitas yang lebih tinggi, bahkan mungkin keberadaan alam sesudah mati gitu ya, eskatologis itu mulai dilihat lagi. Nah ini yang menariknya Ustadz Jalal juga menjelaskan bagaimana psikologi transpersonal ini lahir sebagai counter culture gitu ya. Counter culture Ustadz. Jadi zaman dulu sains itu kan sangat dominan, mungkin sampai tahun 60-an gitu ya. Meskipun positivism yang seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu itu sudah seakan runtuh gitulah ya, pelan-pelan runtuh. Tapi sebenarnya dominasi sains itu sebagai rujukan kebenaran terlalu kuat. Nah, counter culture ini berusaha menemukan realitas spiritual itu dari agama-agama timur, misalkan dari Tao, dari Buddha gitu ya. Mereka melakukan meditasi dan sebagainya. Ya ini ada yang menarik juga. Sebenarnya psikologi transpersonal itu bahkan diawali dengan mereka itu Ustadz meminum obat-obatan yang psychedelic gitu ya. Jadi ada semacam obat-obatan termasuk LSD dan sebagainya itu yang ketika mereka gunakan, mereka nanti akan melihat realitas spiritual gitu ya. Gitu. Jadi dari situ ya ini berkembang. Kemudian LSD-nya kan dilarang gitu ya oleh pemerintah Amerika, kemudian juga di Eropa juga. Setelah itu mereka bergeser ke agama timur gitu agama timur, ya. Ya, untuk meditasi dan sebagainya. Gambarnya seperti itu. Ini masih yang terkait dengan saya ingin mencoba membidik pada aspek yang terkait dengan spiritual, yang pengalaman transendental dan sebagainya. Adakah riset tentang psikologi modern yang membidik atau melihat terkait dengan pengalaman transendental, keagamaan atau spiritual, hasilnya seperti apa? Bentuknya positif atau negatif dan sebagainya. Nanti kan dia membidik agama kayak gitu. Betul. Nah, riset seperti itu sangat banyak Ustadz ya. Arahnya kira-kira adalah yang tadi itu, metodenya masih menggunakan metode dari psikologi eksistensial atau kita menyebut metodenya fenomenologi. Jadi fenomenologi yang betul Ustadz. Jadi langsung bertanya pada subjek yang mengalami pengalaman spiritual. Pengalaman spiritualnya kan macam-macam ini Ustadz. Ada misalkan orang merasa hidupnya bahagia ketika dia memberikan sumbangan pada anak yatim gitu kan. Ketika dia menolong orang lain. Nah, itu juga menjadi bagian dari kajian psikologi transpersonal ya, eksistensial dan transpersonal itu. Nah, bahkan ada yang sampai meneliti yang transpersonal itu Ustadz, kita sebutnya near death experience. Jadi kan kita pengen tahu ini sebenarnya alam sesudah mati itu eksis atau tidak gitu ya, tapi kita harus tanya siapa gitu kan. Itu sulit, itu. Secara empiris gitu kan. Kalau ada yang bisa menjelaskan orangnya udah meninggal gitu. Sulit, ya. Nah, karena itu mereka meneliti orang yang mengalami keadaan yang mendekati meninggal gitu ya, near death experience. Jadi subjek ini adalah subjek yang misalkan mengalami serangan jantung gitu ya, kemudian diteliti. Nah, berdasarkan penelitian itu ini mulai teori-teorinya berlanjut bahwa misalkan alam sesudah mati itu ada buktinya dan sebagainya, meskipun masih kontroversial. Gambarnya seperti itu. Jadi dalam hal ini saya melihat psikologi modern itu punya peran sumbangan terhadap agama, yaitu tanda petik memberikan justifikasi sedikit ya secara ilmiah ruang, ya. Kayak gitu. Justifikasinya luas ini Ustadz, mulai luas ya, karena agama itu kan mengakui entitas-entitas yang seperti kita bahas itu beyond empiris gitu ya. Nah, psikologi transpersonal itu adalah jalan agar psikologi sebagai sains ini bisa terhubung dengan subjek pembahasan di agama itu. Nah, isu lain lagi apa yang disampaikan Allahyarham pada bagian ini? Di bagian ini sebenarnya nanti transpersonal, kemudian
berikutnya ada postmodernisme. Postmodernisme, Ustadz ya. Jadi di postmodernisme ini sebenarnya di bab ini belum dibahas secara mendalam ya, di bab 2 gitu ya. Jadi prinsipnya adalah ini ada yang melihat ini agama dan sains sama-sama masalah gitu ya. Di postmodern itu justru meruntuhkan doktrin-doktrin agama sekaligus meruntuhkan doktrin sains gitu ya. Nah, ini masih problem juga ya. Kalau dua-duanya diruntuhkan lah, terus bagaimana gitu kan. Nah, itu juga menjadi pembahasan yang menarik juga, Ustaz. Kayak gitu ya. Gitu. Oke, apakah ada peran positif dari psikologi modern selain yang tadi ada memberi ruang itu pada perilaku beragama, kemudian juga pada kemanusiaan? Peran ya, peran positifnya. Ya, oke Ustaz. Kemanusiaan mungkin ya. Iya, betul Ustaz. Jadi psikologi yang tadi ya, mulai dari humanistik sampai transpersonal ya, itu perannya sangat besar Ustaz ya, karena berdasarkan keilmuan ini, jadi kita mulai melihat bahwa nilai-nilai, misalkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan gitu ya, rasa bahagia, rasa cinta itu diakui ya. Bahkan di psikologi transpersonal seperti kita bahas tadi juga entitas-entitas spiritual itu dalam batas tertentu juga diakui, diteliti juga gitu. Nah, perannya sangat penting karena ke depan kita justru harus membangun ilmu yang lebih secara fundamental itu bergerak dari sains yang saat ini. Sains saat ini kan terkurung dalam aspek empiris gitu ya, apa yang hanya yang kita lihat gitu. Nah, kita harus bergerak membangun kerangka ilmu yang bergerak ke aspek-aspek yang lebih transendental. Dengan itu justru nanti sains akan bisa berkembang. Kalau sains seperti saat ini Ustadz, itu kemungkinan besar akan menumbuk tembok yang besar gitu ya. Nanti mungkin rekan-rekan pemirsa bisa melihat itu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa misalkan sekarang ada teori kuantum gitu ya, yang itu sudah problematik gitu. Nanti ada pembahasan juga tentang consciousness. Consciousness itu sekarang dibahas di sains gitu ya, di sains. Jadi neuroscience, kemudian artificial intelligence itu membahas tentang consciousness juga. Nah, itu di situ ada problem-problem yang nyambung dengan yang tadi itu, psikologi transpersonal dan sebagainya. Ini problem ini kalau kita tidak memperluas cakrawala kita, itu akan ya tadi itu kita akan sampai ke jalan buntu. Jalan buntu ya. Iya. Oke. Tapi tampaknya kita hari ini cukup buntukan dulu. Nanti kita akan nyambung lagi ya. Nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Kita akan nyambung lagi nanti di pertemuan selanjutnya, masih di psikologi agama, sebuah pengantar dari Kang Jalal. Bapak dan Ibu, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti kita nyambung lagi, masih psikologi agama. Mari kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan salawat. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Ustaz. Luar biasa nih.